mungkin khawatir dimarahi atau entah trauma apa. Jadi kepribadian yang people pleaser adalah kepribadian orang yang kehilangan dirinya demi orang lain. Jadi people pleaser itu orang yang khawatir sekali dapat komentar jelek dari orang lain, khawatir sekali orang-orang sekelilingnya tidak puas dengan dirinya, khawatir sekali orang-orang di sekelilingnya tidak suka dengan dirinya. Akhirnya dia tidak peduli tentang keinginannya, cita-citanya, batinnya, dirinya sendiri. Yang dia lakukan selalu atas pertimbangan kira-kira orang-orang setuju enggak, kira-kira orang-orang seneng enggak, kira-kira nanti aku dipuji enggak, kira-kira nanti aku disukai enggak dengan yang aku lakukan ini. Nah, kepribadian seperti inilah secara umum yang dikenal sebagai people pleaser. Tentu saja orang-orang yang people pleaser ini orang-orang yang rentan kehilangan dirinya. People pleaser bukan berarti orang yang tidak peduli lingkungan untuk keluar dari people pleaser, tapi tidak begitu. Saya bilang tadi, untuk bisa mencintai sesama, pertama-tama kita harus mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai kita kehilangan diri kita. Jadi jangan dikira kalau kita kehilangan diri kita demi orang lain itu kemudian orang lain pasti akan menganggap kita sesuatu atau enggak. Kalau orang lain tahu, mungkin orang lain juga kecewa dengan kita, bahwa kita mengorbankan keinginan kita demi mereka. Ya contoh mudahnya misalnya keluarga kita, misalnya kita, wah saya demi keluarga rela sakit, rela ini, rela itu. Itu mungkin kalau keluarga kita tahu, mereka juga akan sedih, tidak akan bahagia dengan yang kita lakukan. Jadi kehidupan bersama itu saling memahami, saling mendukung, saling mengerti dan mewujudkan cita-cita bersama. Kalau berkorban ya saling paham dan saling mau berkorban. Jadi tidak sekedar kita yang untuk mereka saja, karena tidak jaminan mereka yang tahu pengorbanan kita mengapresiasi, kadang-kadang kita juga malah mungkin dimarahi. Nah, jadi ini pemahaman awalnya. Tadi kalau dalam pertanyaannya terlanjur terjerat di mentalitas people pleaser karena mungkin trauma-trauma tertentu, mungkin pernah diomongi jelek sampai trauma, mungkin khawatir dimarahi atau entah trauma apa. Tapi yang jelas people pleaser ini kalau dalam dunia psikologi bahkan psikiatri itu kalau dalam kondisi yang akut agak parah ya butuh psikiater. Karena ini level orang yang kehilangan dirinya. Jadi level orang yang kehilangan kediriannya. Hidupnya tidak asli. Hidupnya isinya hanya citra-citra untuk orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Makanya istilahnya people pleaser. Dia hanya pemuas orang lain. Tentu saja ya karakter people pleaser ini orang yang tidak bahagia dalam dirinya sendiri. Hidup sekali yang tidak bahagia itu kan eman-eman. Maka kalau ada teman-teman yang punya indikasi gejala people pleaser atau overthinking atau insecurity, yuk pelan-pelan mendidik jiwa kita, melatih jiwa kita untuk keluar dari jeratan-jeratan ini. Insya Allah kalau teman-teman menurut saya belum parah lah ya, belum butuh psikiater, hanya butuh kesungguhan kita saja untuk tadi saya bilang mengakui dan menerima kondisi kita, untuk melepaskan diri dari banyak keterikatan, memahami makna dan tujuan hidup, kemudian menghidupkan lagi prinsip nilai-nilai yang kita yakini dan hidup dengan cara
memberikan yang terbaik, the best version. Jadi pastikan setiap detik hidup kita adalah versi terbaik dari diri kita. Kalau kita sedang makan, inilah versi terbaikku ketika makan. Kalau kita sedang ngaji, yo inilah versi terbaikku ketika ngaji. Kalau kita sedang nonton sepak bola, inilah versi terbaikku yang sedang nonton sepak bola. Ini membuat kita nanti tidak menyesal dalam hidup ini. Jadi pelan-pelan nanti mungkin kita bisa keluar dari jeratan overthinking, insecurity maupun people pleasure tadi.